Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas ilmu kedokteran pada masa Abbasiyah. Perkenalkan, saya Nata Dika Dwira. Saya Agasti Berdas Putra Satu. Saya Muhammad Abdul Riawan. Saya Syafadin Al-Farabi. Saya Mas Atas Al-Malik. Akan membahas biografi Ali Ibn Rabban At-Tabari. Beliau lahir pada tanggal 838 Masehi di Amol, Iran. Beliau meninggal pada tahun 870 Masehi di Baghdad, Irak. Ali bin Rabban At-Tabari merupakan ahli pengobatan yang termasyhur di dunia Islam klasik. Masyarakat Muslim mengenalnya dengan nama Abu Al-Hasan. Dokter jenius dari abad ke-9 Masehi ini cukup banyak menyumbangkan jasanya dalam bidang kesehatan. Salah satu karyanya berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis dalam 7 jilid, merupakan ensiklopedia kesehatan yang berisi tentang cabang-cabang ilmu kesehatan. Ali bin Rabban At-Tabari berasal dari keluarga Yahudi di kota Marv, Tabristan. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Rabban At-Tabari, lahir pada tahun 838 Masehi. Ayahnya seorang dokter penulis dan penulis kaligrafi yang ulung dari ayahnya. Ali pertama kali belajar ilmu kesehatan dan kaligrafi. Ali bukan hanya seorang dokter ahli, dia pun menguasai berbagai macam ilmu lain. Dia ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Dia juga mahir berbahasa Arab, Syria, dan Yunani. Ali juga merupakan guru dari ahli pengobatan terkenal Zakaria Ar-Razi. Karya Ali Ibnu Rabbani At-Tabari yang terkenal setelah memeluk Islam yaitu bukunya berisi tentang ensiklopedia kedokteran yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Firdaus Al-Hikmah ditulis dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh beliau sendiri ke dalam bahasa Syria. Buku tersebut dibagi menjadi 7 bagian. 1. Memuat doktrin ilmu kesehatan kontemporer yang berjudul Kulliyatu At-Tib. 2. Memuat uraian bagian-bagian organ tubuh manusia, peraturan menjaga kesehatan, dan laporan tentang penyakit-penyakit yang menghinggapi otot. 3. Memuat isi deskripsi tentang diet. 4. Memuat tentang seluruh penyakit yang biasa menimpa badan. 5. Memuat berisi deskripsi tentang rasa dan warna. 6. Memuat tentang obat-obatan dan racun. 7. Memuat berisi diskusi tentang astronomi dan juga ringkasan pengobatan ala India. Selanjutnya yaitu ada Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup di antara tahun 860 sampai 930. Ia lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925. Saat masih kecil, Ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi, tetapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umumnya yang ke-30, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya, dan dari sinilah Ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rai. Selanjutnya, ia juga memimpin rumah sakit Muqtadarin di Baghdad. Selanjutnya adalah karya-karya Ar-Razi. Yang pertama yaitu ensiklopedia kedokteran. Karya yang paling utama adalah Al-Hawi. Buku itu merupakan ensiklopedia dalam bidang informasi kedokteran yang terdiri dari 24 jilid dan berabad-abad lamanya mengaruhi praktik dan pemikiran kedokteran dunia barat Latin. Ar-Razi membahas tentang abses ginjal, mudahan aorta, aptalmia, hemoptesis atau muntah darah, serta kebodokan sementara dan permanen. Ia juga dipandang sebagai penemu teknik seton dalam ilmu bedah, yaitu bahan sintesis, misalnya seperti benang, ayakan tipis, kawat, dan lain-lainnya, yang melewati jaringan subcontinuous atau kista yang membentuk sinus dan fistula. Yang kedua yaitu risalah cacar dan campak. Monograf Ar-Razi berjudul Al-Judari wal Hasbah merupakan risalah kimia
klinik kedokteran pertama tentang cacar dan campak. Karena itu sejak diterbitkan ia menjadi mutiara perpustakaan kedokteran muslim. Risalah ini juga menempatkan Ar-Razi sebagai pemikiran orisinil dan bapak klinik abad pertengahan. Yang ketiga, karyanya dalam bidang farmasi. Ar-Razi dipandang sebagai salah satu pelopor utama dalam farmaknosi, yaitu cabang farmakologi tentang karakteristik fisikawi dan sumber botanis dari obat-obatan dasar, kitab Sir al-Asrar. Di buku tentang farmakologi ini, ia membagi obat-obatan dalam kategori mineral, vegetal, dan biologis serta masing-masing diuraikan analisis fungsionalnya. Ibnu Sina lahir pada Agustus 980 Masehi sampai 1037. Dikenal juga sebagai Avicenna. Di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran dari Persia, sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanin fi Atib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyah, daerah Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia atau Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Mu'tazilah dan semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Konun Kedokteran atau Al-Qanun fi Atib. Berikut adalah karya-karya dari Ibnu Sina. Yang pertama adalah Qanun fi Tib. Kitab ini ditulis ketika ia menuntut ilmu di Rai dan Hamadan. Qanun fi Tib yang dalam bahasa Inggris telah diterjemahkan dengan nama The Canon of Medicine, berisi tentang berbagai macam cara penyembuhan dan obat-obatan. Di dalamnya tertulis jutaan item tentang pengobatan dan obat-obatan. Karena itu ada pula yang menamakan kitab ini sebagai ensiklopedia. Yang kedua yaitu Al-Majaz. Buku ini berkaitan dengan bidang astronomi. Di antara isinya bantahan terhadap pandangan Euclides serta meragukan pandangan Aristoteles yang menyamakan bintang-bintang tak bergerak. Menurutnya bintang-bintang yang tak bergerak tidak berada dalam satu globe. Yang ketiga yaitu Ashishifa. Dalam buku Ashishifa ini Ibnu Sina juga menuliskan tentang masalah penyakit dan pengobatan sekaligus obat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyakit bersangkutan, sama seperti Qanun fi Tib. Kitab Ashishifa juga dikenal dalam dunia kedokteran sebagai ensiklopedia filosofi dunia kedokteran. Kitab ini terdiri dari 18 jilid. Dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.